Benarkah ada skenario besar untuk memecah duet Jokowi dan Prabowo? Apakah ini strategi maut atau sekadar manuver tanpa kekuatan nyata? Jangan sampai Anda salah langkah, apalagi salah pilih. Mari kita bongkar faktanya hanya di Suara Ruai. Halo semuanya, begini, biasanya kan dalam politik yang jadi sasaran serangan itu mereka yang sedang atau yang akan berkuasa ya kan? Tapi di Indonesia ada sebuah teka-teki yang menarik banget. Ada sebuah gerakan yang bilangnya mau mengembalikan kedaulatan rakyat, tapi kok malah menargetkan presiden yang sebentar lagi selesai masa jabatannya. Ini permainan apa sebenarnya di baliknya? Nah, mari kita coba bedah bareng analisis dari politisi Zulfan Lindan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih kok repot-repot menyerang presiden yang sudah mau turun, bukan yang justru mau naik? Jawabannya ternyata mengungkap sebuah strategi yang jauh lebih dalam dari yang kelihatan di permukaan. Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita harus mulai dari pelakunya dulu. Siapa sih mereka? Yuk kita kenalan sama kelompok yang jadi pusat kontroversi ini. Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, atau biasa disingkat GMKR. Dari namanya aja, tujuan GMKR ini kedengarannya besar dan ambisius banget. Mereka mengklaim mau merebut kembali kedaulatan dari penguasa. Ini bukan sekedar kritik biasa loh, ini klaim yang sangat fundamental. Nah, disinilah situasinya jadi serius banget. Analis politik Zulfan Lindan nggak main-main dengan interpretasinya. Logikanya dia begini, kedaulatan rakyat kan sudah diserahkan lewat pemilu yang sah kepada presiden terpilih. Jadi, kalau ada upaya untuk merebutnya kembali, menurut Zulfan, itu cuma punya satu nama lain, kudeta. Wah, ini pandangan yang tajam sekali. Pernyataan tadi membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa gerakan ini benar-benar punya kekuatan untuk mewujudkan retorika yang sebesar itu? Atau jangan-jangan ada motif lain di baliknya? Mari kita lihat penilaian kritis dari Zulfan Lindan. Zulfan Lindan pun mengajukan pertanyaan kunci. Apakah GMKR ini cuma macan kertas atau beneran punya taring politik yang tajam? Analisis Zulfan soal ini, wah belak-belakan banget. Dia menilai GMKR ini nggak punya mesin politik sama sekali. Nggak ada partai yang mendukung, nggak ada masa yang jelas, apalagi kekuatan institusional. Kata Zulfan, mereka bahkan nggak punya nyali untuk bikin partai sendiri dan bertarung secara resmi. Oke, jadi kalau bukan soal kekuatan politik, lalu soal apa dong? Zulfan Lindan menggunakan sebuah istilah yang sangat populer di politik Indonesia untuk menggambarkan motif mereka. Dan inilah kesimpulannya Zulfan. Menurut dia, gerakan ini lebih tentang eksistensi pribadi para anggotanya. Bukan soal perubahan politik besar-besaran, tapi cuma sekedar cari panggung. Supaya apa? Ya, supaya mereka merasa tetap relevan dan, hey, aku masih ada loh di panggung publik. Oke, kita coba rangkum ya. Kalau gerakan ini ternyata lemah dan cuma cari perhatian, kenapa fokusnya ke Presiden Joko Widodo yang sebentar lagi lengser? Nah, disinilah kita mulai membongkar strategi yang sebenarnya. Menurut teori Zulfan, alasannya sebenarnya cukup pragmatis. Menyerang Prabowo yang punya latar belakang militer dan koalisi super kuat itu susah. Sementara Jokowi, yang bukan ketua umum partai, dianggap sebagai target yang lebih empuk, atau seperti kata Zulfan, terlihat sebatang kara. Jadi, ini dia poin kuncinya. Serangan ke Pak Jokowi ini hanyalah langkah pertama dalam sebuah strategi domino. Tujuannya apa? Pertama, jatuhkan citra dan warisan Jokowi. Kalau itu berhasil, imbasnya langsung kena ke Gibran putranya. Dan kalau Gibran goyah, target akhirnya adalah menggoyahkan pemerintahan baru di bawah pimpinan Prabowo. Jadi, ini serangan tidak langsung, a proxy attack. Sekarang, kita sampai pada tujuan akhir dari semua manuver politik yang rumit ini. Apa sih endgame-nya menurut analisis Zulfan? Dan semua ini bermuara pada satu strategi politik yang sangat klasik yang kita semua kenal, pecah belah. Sebuah upaya untuk menghancurkan aliansi yang kuat dari dalam. Yap, inilah tujuan utamanya. Menurut Zulfan, seluruh narasi serangan ini dirancang hanya untuk satu hal, menciptakan keretakan antara Jokowi dan Prabowo. Berharap aliansi kuat mereka bisa dipisahkan. Tapi Zulfan sendiri sangat yakin kalau strategi ini bakal gagal total. Dia percaya bahwa aliansi antara Jokowi dan Prabowo itu terlalu kuat untuk dipecah oleh taktik-taktik seperti ini. Dia bahkan sampai bilang, saya 100% yakin sinergi mereka akan terus berlanjut. Sebagai penutup, mari kita lihat satu hal terakhir yang sangat menarik dan mungkin sedikit berlawanan dengan intuisi kita dari analisis Zulfan Lindan. Dan disinilah letak ironi terbesarnya.
Zulfan mengklaim bahwa semua serangan ini justru jadi bumerang. Alih-alih melemahkan Jokowi, setiap serangan yang dilancarkan malah membuat basis pendukungnya makin solid dan popularitasnya justru meningkat. Jadi tanpa sadar, para penyerangnya ini malah membuat Jokowi semakin kuat. Sebuah paradoks yang menarik, bukan? Seluruh analisis ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang penting untuk direnungkan. Apakah akhir masa jabatan benar-benar berarti akhir dari pengaruh politik seseorang? Atau, seperti yang mungkin ditunjukkan oleh kasus ini, kekuasaan itu bisa bertransformasi menjadi bentuk lain yang bahkan mungkin lebih kuat justru setelah tahta resmi ditinggalkan? Coba Anda pikirkan. Itu tadi fakta yang berhasil kami kumpulkan, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Tulis di kolom komentar ya. Jangan sampai ketinggalan analisis tajam lainnya. Dukung terus Suara Ruai dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.